Kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh ahli usul kita, yaitu Bapak Zafir Haji Kaudiah Al-Bidai. Nanti kita akan mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi program pakai kita selama hidup. Amin. Dan kita mudah-mudahan akan berguna bagi kita baik dunia sampai akhir. Amin. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan kepada Al-Ustaz Bapak Haji Zafir Al-Bidai. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan anugerah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada pagi hari ini bisa masih dibangunkan dari tidur kita, yang merupakan tes atau percobaan mengalami kematian. Di saat kita tidak bisa merasakan apa-apa dalam kehidupan dunia, dilelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur kita. Bahkan kita diajari untuk berdoa menjelang tidur bahwa kita akan menjelang kematian. Dan kita serahkan kematian dan kehidupan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pun kita juga kembali disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita baru saja tersadar dari kematian singkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan sadarilah bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita di pagi hari, maka ada dua hal yang sangat penting sebenarnya yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk cinta Allah kepada kita semua. Di saat umur masih berlanjut, bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh yang kita kerjakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pekerjaan atau amal yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan. Maka di saat Allah masih menghidupkan kita, itu artinya Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di saat Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, berarti Allah masih sangat sayang, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar terhadap kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan atau dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita. Karena ketika kita sudah nanti dipanggil oleh Allah di alam yang lain, dengan berakhirnya kehidupan ini, salah satu permintaan dan permohonan menjerit-jerit semua orang yang sudah mati itu adalah mereka ingin dikembalikan ke dunia walau sesaat, walau sebentar, dengan tujuan
Selain mereka bisa melakukan amal-amal soleh, mereka ingin beristighfar sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nyawa itu sudah di kerongkongan, maka istighfar itu tak berlaku lagi. Apalagi kalau kemudian mereka atau semua kita sudah mengalami atau mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Maka sekali lagi mari kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menghidupkan kita pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap Allah menguatkan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk lebih banyak mengenal pribadi kehidupan beliau, yang dengan demikian peluang kita untuk mencontoh beliau dalam kehidupan itu juga akan semakin banyak. Dan ketahuilah bahwa kita akan semakin banyak mengenal pribadi Rasulullah itu di saat kita mempelajari risalah yang telah beliau tinggalkan. Dari informasi Al-Quran, dari informasi hadis-hadis, dan riwayat para sahabat, maka kita akan semakin mengenal pribadi Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, ketika kita bersalawat, berikan salam kepada beliau, sesungguhnya yang paling besar harapan kita adalah beliau mencintai kita dan cinta kita diterima oleh beliau. Kita mendapatkan hidayah Allah untuk mengikuti risalah beliau, dan harapan lebih lanjut yang lebih utama lagi adalah kita diakui sebagai pengikutnya yang nanti akan dibuktikan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Saudaraku sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan, mengulang kembali, mengingatkan kembali bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah masuki hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini. Maka tentu kita mengharapkan bahwa waktu yang singkat ini betul-betul akan menyampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Karena hal tersebut adalah satu impian yang sangat besar dalam kehidupan kita. Maka dalam tema kita kajian pada hari ini adalah Ramadan, bulan penuh cinta. Saudara besar Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada para sahabat, dan sebenarnya ajaran itu untuk kita semua, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dinanti. Sehingga 2 bulan sebelum datang Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu adalah satu harapan kepada Allah agar diberkahi selama bulan Rajab, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, dan juga bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum datang Ramadan, wa ballighna Ramadan, dan minta kepada Allah agar disampaikan umurnya ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, keberkahan dalam Rajab dan bulan Sya'ban adalah satu keinginan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan anugerah yang banyak berupa keberkahan, kesehatan, kekuatan untuk selalu mempersiapkan diri kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian waballi Ramadan, yang satu harapan yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin umur kita ini disampaikan ke bulan Ramadan karena kita sudah tidak tahan untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan itu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan kondisi pada waktu itu Rasulullah SAW sudah membuat nuansa Ramadan atau aura Ramadan itu 2 bulan, sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengulang kembali bahwa kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan. Otomatis kita harus memiliki persiapan-persiapan, sehingga dengan persiapan itu kita berharap kita bisa mendapatkan Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Perbuatan yang maksud adalah yang pertama adalah persiapan secara mental atau perasaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengkondisikan diri kita, membuat nuansa diri kita, membuat nuansa keluarga kita, membuat nuansa masyarakat kita, agar sebentar lagi bahwa kita akan memasuki bulan yang suci ini. Jangan ada perasaan dalam diri kita, ada perasaan takut menghadapi Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengalami lapar di siang hari. Sebentar lagi kita akan tersiksa dengan haus di siang hari. Sebentar lagi kita akan tersiksa dengan halangan-halangan untuk melakukan hobi-hobi kita, karena diharapkan dia akan membatalkan puasa kita. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, kita buang.
kita ganti dengan perasaan-perasaan senang, perasaan-perasaan riang, perasaan-perasaan gembira, bahwa kita akan masuki suatu waktu yang sangat istimewa. Ini namanya persiapan mental atau perasaan kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri kita dari segi ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kita mengulang kembali hal-hal yang terkait dengan siam, baik itu terkait dengan fikihnya, siklus siam, gitu ya, aturan-aturannya, bagaimana cara melaksanakan puasa itu sebagai lebih sempurna, apa saja yang akan membatalkan puasa, apa saja yang akan meningkatkan kualitas nilai puasa dan sebagainya. Kita baca lagi, cari literasi-literasi yang kita miliki. Buku-buku kita buka. Kalaupun kita sering buka internet, kita baca bacaan-bacaan terkait dengan Ramadan dan sebagainya. Itu semua akan menjadi bekal kita secara ilmu, secara akal untuk masuk di bulan Ramadan. Demikian juga dengan bekal ruhiyah kita. Kita latih diri kita agar nanti di bulan Ramadan akan terbiasa itu kita lakukan. Harapan dalam bulan Ramadan kita khatamul Quran sekali, 2 kali, lebih daripada itu. Sebelum bulan Ramadan kita latih diri kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Quran. Kalau selama ini kita cuma baca 1 ain, 1 halaman, kita coba baca 2 lembar, 1/2 juz dan sebagainya. Sehingga masuk dalam Ramadan kita terbiasa baca Quran itu 1 juz sehari minimal. Sehingga dalam 1 bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Quran minimal 1 kali. Nah, itu merupakan persiapan secara ruhiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengetahui bahwa Ramadan ini merupakan bulan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Ramadan ini penuh dengan suatu bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikannya di luar bulan Ramadan. Maka Ramadan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat diharapkan bagi orang-orang yang beriman. Di mana Ramadan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salat 5 waktu, salat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Jadi antara satu Ramadan dengan Ramadan itu tempat bagi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dari Ramadan dulu sampai Ramadan tahun ini itu kan dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa besar kayak syirik misalnya gitu kan. Nah, itu mungkin kita butuh pengampunan yang lebih serius dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil itu akan Allah hapuskan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan itu satu hal yang tidak bisa kita bantah, bahwa kebaikan-kebaikan itu terbuka dengan sangat lebar. Mengapa demikian? Karena Allah melalui lisan Rasulullah SAW sudah menginformasikan selama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, setan-setan itu dibelenggu. Itu artinya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan itu dengan semaksimal mungkin. Karena halangan-halangan yang ada di luar bulan Ramadan itu Allah hilangkan ketika di dalam bulan Ramadan. Itu bagi orang-orang sekali lagi yang Allah kehendaki. Tapi bagi orang-orang yang barangkali tidak memahami itu, tidak terpanggil jiwanya untuk itu, bagaimana saya ketahui, tanpa dirayu dan digoda setan pun mereka akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dibuka pintu surga pun, ya, walaupun pintu surga itu terbuka, mereka tidak punya minat untuk masuk ke dalam surga. Walaupun pintu neraka itu ditutup, dia paksa dirinya untuk masuk neraka. Itu bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa yang sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sekali lagi bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala juga sering diingatkan. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hanya ada dalam 1 malam, dan itu di dalam bulan Ramadan Allah melipat gandakan hari-hari dalam kehidupan itu sampai 1000 bulan. 1 malam sampai dengan 1000 bulan. Dan itu hanya ada dalam bulan Ramadan. Maka wajarlah kalau kemudian orang-orang yang punya iman
dia sangat mengimpikan agar bisa dapat bulan Ramadan itu. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah bulan aplikasi daripada ukhuwah dan cinta kita. Cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam." Rasulullah SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini, bulan Ramadanlah waktu yang paling pas untuk kita bisa melakukan, sehingga dia akan melahirkan namanya mahabbah, cinta sesama kita, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah cinta damai. Absus salam, sebarkan salam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki agar antara satu mukmin dengan mukmin yang lain tidak ada ghil, tidak ada sesuatu yang menghalang antara persaudaraan keduanya. Ketika bertemu, mereka saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada saudaranya. Dan itu disunnahkan, bahkan diwajibkan ketika seorang mendoakan kita, wajib kita kemudian mendoakan dia kembali. Maka ada istilah mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu adalah wajib. Karena mereka mengucapkan salam itu mendoakan kita, dan wajib hukumnya bagi kita kembali mendoakan orang-orang yang mendoakan kita. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendoakan, mohon ampunkan, memberikan rahmat kepada saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, baik yang berinteraksi langsung dengan kita atau dia jauh jaraknya dari kita, baik dia adalah teman kita di alam nyata maupun teman kita di dunia maya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudara-saudaraku, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimat, yang masih hidup maupun yang sudah mati, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan berkah dari Allah ya Allah. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita melalui Rasulullah SAW agar mendoakan saudara, dan saudara kita pun akan mendoakan dengan doa yang sama. Bisa kita bayangkan, kita berdoa untuk saudara kita sedunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan mereka sedunia muslim itu juga mendoakan kita dalam doa-doa mereka. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang di antara orang-orang yang beriman itu luar biasa. Bahkan sampai mati kita pun mereka masih mengirimkan doa untuk kita semua. Itulah doa keselamatan. Abdus salam bukan hanya sekedar ucapan lisan yang hanya hiasan dalam pergaulan kita, tapi itu merupakan satu ikatan awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta antara keduanya. Seorang mengucapkan salam kepada kita, doa keselamatan untuk kita, keberkahan dan kebaikan untuk kita. Mengapa kita tidak senang? Pasti kita akan senang. Maka disitulah akan tumbuh benih-benih mahabbah atau cinta di antara satu muslim dengan muslim yang lain. Nah, di saat bulan Ramadan, semua doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan cinta. Saudara keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah madrasah cinta berbagi. Ramadan adalah madrasah cinta berbagi, di mana kita dilatih, dididik untuk senantiasa selalu memberikan kebaikan. Wabil khusus di sini adalah makanan. Tadi disebutkan wa'imut ta'am, ya, memberikan makan. Di mana bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa di saat kita berusaha memberikan makanan, berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dia.
Satu orang, kalau kita bisa memberikan makan untuk satu keluarga yang berjumlah 4 orang, 5 orang, artinya kita bisa mendapatkan pahala 4 atau 5 orang yang sedang berpuasa pada hari itu. Maka ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk berbagi. Dari situlah kemudian nanti akan tumbuh mahabbah, cinta di antara kita karena kita saling memberi. Ya, kita akan memberikan saling memberi. Maka Ramadan itu mengajari kita. Tetangga itu tidak akan ada yang berselisih. Berdekatan rumah itu akan saling mengayomi dan saling menyayangi. Tetangga rumah itu akan menjadi saling mencintai, saling melindungi ketika mereka bisa saling berbagi. Mengapa sering terjadi cekcok antara satu tetangga dengan tetangga yang lain? Itu salah satunya adalah karena tidak ada kepedulian. Ya, salam tidak disebar, makan tidak dibagi dan sebagainya. Dua itu saja dengan tetangga kita, insya Allah itu akan terjadi dengan baik. Di saat kita menyebarkan salam, kemudian diikuti dengan berbagi. Wabil khusus berbagi makanan di bulan Ramadan tadi, karena itu motivasinya sangat luar biasa. Makanya kita katakan bahwa Ramadan itu bulan penuh dengan cinta, karena kita memupuk cinta itu dengan berbagi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita katakan bahwa Ramadan itu adalah bulan mahabbah, bulan penuh cinta, adalah Ramadan itu madrasah cinta sinergi, cinta kerjasama, cinta silaturahim. Maka dalam hadis tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW menunjukkan kepada manusia wasilul arham, sambung silaturahim. Maka bulan Ramadan ini adalah waktu bagi kita untuk kemudian memperbaiki hubungan-hubungan kita yang ada retak, memuluskan hubungan-hubungan atau interaksi kita yang mungkin ada hambatan-hambatan. Karena dalam bulan Ramadan itu hati kita semua terbuka. Pintu maaf itu insya Allah akan semakin terbuka dan semakin luas. Maka di saat kita bisa menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu anugerah yang begitu besar. Bahkan dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa dengan bersilaturahim itu bisa dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Melalui apa? Melalui silaturahim. Silaturahim menyambung hubungan kebaikan, menyambung hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Maka di bulan Ramadan itu suasana persaudaraan itu biasanya terasa lebih kental dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Bertemu kita, ucapkan salam. Di saat itu terasa saya sedang berpuasa, Anda sedang berpuasa. Saya sedang dekat dengan Allah, Anda sedang dekat dengan Allah. Saya sedang senang melakukan kebaikan, Anda sedang melakukan kebaikan. Saya sedang melaksanakan agar terjauh dari dosa, dan Anda juga sedang menjauhi dari dosa-dosa. Maka perasaan itu akan menyatu dalam satu pribadi muslim dengan muslim yang lain, maka terjalinlah suatu ikatan yang sangat kuat antara satu dengan yang lain. Maka Ramadan itu sekali lagi penuh dengan ajaran agar kita menguatkan hubungan silaturahim, menguatkan hubungan persaudaraan, menguatkan hubungan sinergi atau kerjasama di antara kita. Saudara-saudara sekalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian kadang-kadang tidak hadir ketika di luar bulan Ramadan. Yang berikutnya, yang keempat, mengapa Ramadan itu disebut sebagai bulan penuh cinta? Karena di bulan Ramadan itu kita mendapatkan madrasah cinta ruhiyah. Madrasah cinta ruhiyah. Kita mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita agar optimal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhiyah kita. Ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhiyah kita. Karena dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada manusia di luar bulan Ramadan. Dua hadis dari Rasulullah SAW yang ungkapannya hampir sama, maknanya hampir sama, dengan dua aktivitas yang berbeda. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqabbala min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama, kata Allah, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan,
maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu yang kemudian yang kedua, barang siapa yang qiyam, salat malam, salat tahajud, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, maka Allah pun akan menghapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Soma, qoma, salat dan qiyam. Ya, so puasa dan qiyam. Puasa di siang hari, qiyam pada malam hari. Menahan lapar dan haus di siang hari, berdiri untuk melaksanakan sholat pada malam hari. Itu kita lakukan secara bersamaan, maka akan semakin sempurnalah janji Rasulullah SAW kepada kita bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya bulan Ramadan itu penuh dengan kecintaan kepada peningkatan kualitas ruhiyah kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, karena di situ sedang menunggu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jemput cinta itu dengan membawa mahabbah atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hal-hal yang kurang baik, kita tingkatkan kualitas amal-amal kita, yang demikian nanti insya Allah kita akan keluar dari bulan Ramadan itu dengan kualitas diri yang lebih baik dibandingkan dengan ketika kita memasuki atau mulai masuk bulan Ramadan ini. Maka ada 4 hal yang harus kita lakukan agar sempurna amal ibadah kita dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Ini yang pertama. Karena Rasulullah mengatakan bahwa amal itu tergantung kepada niatnya. Niat ikhlas insya Allah diterima. Niat tak ikhlas tidak akan bakalan diterima. Niat ikhlas sampai kepada Allah, niat tak ikhlas tidak akan sampai kepada Allah. Satu hal yang pertama adalah kita harus meluruskan dan mengikhlaskan niat kita. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya singgung, masuk ke Ramadan kita harus punya ilmu untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Rasul mengatakan bahwa satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Maka pentingnya ilmu dalam satu Ramadan ini, sehingga dengan Ramadan itu kita insya Allah akan dijauhi syaitan karena kita tahu ilmu tentang puasa Ramadan. Yang ketiga, syaratnya adalah kita harus melakukan ibadah selama bulan Ramadan itu dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya, dengan seprofesional mungkin. Ya, sekecil apapun yang akan membatalkan kita tinggalkan. Sekecil apapun kebaikan kita jemput dan kita lakukan. Ihsan, kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Mereka yang melihat apa yang kita kerjakan juga puas. Allah Subhanahu wa taala melihat itu adalah dengan puasannya, sehingga dia memberikan pahala tanpa sedikit pun hambatan. Itu disebut dengan ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Kalaupun kita tidak melihat, kata Rasulullah, yakin Allah melihat kita. Dan yang terakhir, yang keempat, agar di puasa Ramadan kita lebih sempurna, kita harus menanamkan yang namanya istiqomah. Dari awal Ramadan sampai ujung bulan Ramadan itu tetap keikhlasan kita, tetap kesungguhan kita, tetap keihsanan kita tidak berubah. Yang sampai di awal-awal Ramadan semangat, di ujung Ramadan semangatnya hilang. Di awal-awal Ramadan sibuk dengan Quran, sibuk dengan kebaikan, di ujung bulan Ramadan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, sibuk urusan dengan persiapan lebaran, baju baru, makanan dan sebagainya. Maka itu artinya kita tidak memiliki keistiqomahan. Dari awal Ramadan sampai ujung Ramadan kita harus istiqomah. Maka insya Allah itu disebut dengan Ramadan yang berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit barangkali saling mengingatkan di antara kita, wabil khusus saya mengingatkan diri saya pribadi, agar betul-betul kita minta kepada Allah umur ini disampaikan ke bulan Ramadan, dan selama bulan Ramadan kita bisa melaksanakan seoptimal mungkin kebaikan-kebaikan, sehingga puasa kita betul-betul mensucikan diri kita dan menjadikan kita orang-orang fitrah ketika nanti berakhir di bulan Ramadan. Mohon maaf dengan segala kekurangan.
kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap keberkahan dan ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Bismillah. Bismillah. Langsung aja Pak. Langsung aja kita sarapan dulu. Silakan.